بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di atas ketaatan kepada Allah, dan kita bersyukur karena kita mengawali malam kita dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang tidak terhingga dan kita patut bersyukur atas nikmat tersebut. Bersyukur dengan lisan kita seraya kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan perbuatan kita seraya kita menegakkan pilar-pilar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat dan salam semoga tersampaikan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita insyaallah akan bertemakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia di atas permukaan bumi ini kecuali pernah melakukan kesalahan. Kecuali Nabi yang maksum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian nabi-nabi sebelum mereka diutus menjadi nabi dan rasul pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Seperti Nabi Musa alaihissalam yang masa mudanya pernah beliau lakukan pembunuhan secara tidak disengaja. Dan itu adalah dosa yang kemudian beliau bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Begitu juga misalnya Nabi Yunus yang beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena lari dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh sebahagian besar ulama, beliau tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Tetapi ada beberapa ijtihad atau ada beberapa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak mencapai dosa besar ataupun dosa kecil. Ya, di antaranya adalah beliau sempat mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan keridhaan sebahagian dari istri-istri beliau, yaitu di awal surat At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa engkau mengharamkan sebahagian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan ya ridha dari sebahagian istri-istrimu? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur dengan teguran yang kecil, dengan teguran yang ringan. Apalagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berlumuran dosa. Ya. Tidak ada di antara kita yang mengatakan saya tidak pernah berdosa. Kita semua yang hadir di masjid ini, kita yang tinggal di Banda Aceh ini,
Kita yang tinggal di provinsi Aceh ini, kita yang tinggal di Sumatera ini, kita tinggal yang di Indonesia ini, bahkan seluruh umat manusia secara umum, mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Makanya kita jangan merasa bahwa oh saya adalah manusia berhati malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Jangan pernah kita berpikir demikian. Karena tidak ada satupun manusia kecuali pernah berbuat khilaf, pernah berbuat dosa, pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, ketika melarang sesuatu, Allah Subhanahu wa taala hadirkan solusinya. Jadi semua permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada solusinya. Kita jangan merasa, aduh apa solusinya? Semua ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Semua permasalahan ada solusinya. Kata Rasulullah SAW, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit kematian. Dalam riwayat yang lain dikatakan tidak semua penyakit itu ada obatnya kecuali tua renta. Orang yang sudah tua, tidak ada obatnya kalau misalnya minum obat bisa mudah kembali. Kalau itu ada, masya Allah, saya yakin laris manis. Tapi ada sebahagian misalnya anti-aging, anti penuaan. Kalau kita misalnya makan beberapa buah-buahan, maka itu insya Allah akan memperlambat penuaan, bukan tidak tua. Mungkin umur semakin tua tapi wajahnya itu walaupun sudah tua tapi dia itu kelihatan muda. Seperti misalnya kita banyak mengkonsumsi buah zaitun atau minyak zaitun. Itu salah satu anti aging. Atau misalnya kalau kita banyak memakan buah anggur yang alami, yang organik. Karena ada juga sebagian anggur-anggur sekarang ini yang sudah disuntik. Itu anti-aging. Tapi kalau misalnya kita sudah tua, sudah sepuh, tulang sudah lemah, kalau ada obat yang dapat membuat kita muda kembali, itu semua orang pasti berlomba-lomba untuk membeli obat tersebut. Tapi kata Rasulullah SAW, hanya penyakit tua dan kematian yang tidak ada obatnya. Tapi semua ada obatnya. Kanker ada obatnya. AIDS ada obatnya. HIV ada obatnya semuanya. Rasul mengatakan semuanya ada obat. Ketika kita berbuat kesalahan, apa obatnya? Obatnya adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari definisinya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-taubah maknaha ar-ruju'. Artinya adalah al-audah, kembali. At-taubah artinya adalah kembali. Jadi kata at-taubah artinya ar-ruju', artinya al-audah, artinya al-inabah, artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku kesalahan kita. Makanya dosa itu ada beberapa tingkatan dan ada beberapa solusi. Kalau misalnya kita melakukan dosa kecil, maka taubatnya itu dengan istighfar. Dosa kecil, taubatnya dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kalau dosa besar, itu nggak cukup dengan istighfar. Tidak cukup dengan istighfar. Tapi harus ada tambahan yang lain. Selain istighfar, ada yang disebut dengan at-taubatun nasuh. Taubat nasuha. Apa bedanya dosa besar dan dosa kecil? Dosa kecil adalah dosa yang dilakukan oleh umat manusia yang dia itu tidak ada hukumannya. Di dunia ini tidak ada hukumannya. Apa di antara dosa kecil misalnya? Apa di antara dosa kecil contohnya? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Itu termasuk dosa kecil.
Itu sering terjadi di tengah masyarakat kita. Biasanya yang kita sedihkan adalah orang-orang yang bermobil. Dia mobil, ya, dia naik kendaraan, kemudian makan kacang, dibuang. Kalau menyebabkan kecelakaan bisa jadi dosa besar. Nah, misalnya dia itu ya lagi mengendarai mobil, tiba-tiba dia buang misalnya botol air mineral, kena di wajah seorang dan menyebabkan dia itu kecelakaan, bisa menjadi dosa besar. Tapi hukum asalnya membuang sampah itu dosa kecil. Tapi kalau misalnya dia itu sudah ya membuang sampahnya berlebihan, bahkan bisa menjadi dosa besar. Itu cukup dengan istighfar. Astagfirullah, ya Allah, kenapa tadi saya buang kulit kacang di laut? Kenapa tadi saya buang kulit kacang di jalanan? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau di Singapura itu dosa besar. Ya, di Singapura buang sampah sembarangan dosa besar dan ada dendanya. Itu secara syariat. Artinya ada nggak hukuman dalam Islam? Misalnya orang yang buang sampah hukumannya dipotong tangannya, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau misalnya dosa besar adalah dosa yang dilakukan dan ada hukumannya di dunia, bahkan ya di akhirat jelas. Di dunia ada hukumannya. Misalnya mencuri lebih dari 1/4 dinar, maka dipotong tangannya. Potong tangan kanannya. Kalau mencuri lagi lebih 1/4 dinar, dipotong kaki kirinya dan sebagainya. Ada hukuman di dunia dan jika tidak bertobat maka ada hukumannya di akhirat. Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, ada hukumannya di dunia? Ada. Hukumannya ya, kalau membunuh secara berencana maka dia itu dikisos. Kalau dimaafkan oleh keluarganya maka bayar diat 100 ekor unta. Ada hukumannya di dunia. Kalau berjudi, kalau minum khamar, ya, apa hukumannya? Dijilid, dicambuk. Ada hukumannya di dunia. Itu dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar, maka ya, dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Tapi ada orang yang melakukan dosa-dosa kecil, tapi dia tidak merasa bahwa dia melakukan dosa kecil. Dia melakukan dosa, tapi dia tidak merasa. Itu ada juga pembahasannya dalam Al-Quran. Ini menunjukkan maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina i'tarafu bidzunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba 'alaihim." Walladzina i'tarafu, yaitu orang-orang yang i'tiraf. Apa artinya i'tiraf? I'tiraf artinya adalah mengakui. Apa yang diakui? Bidzunubihim, bahwa dia telah melakukan salah. Sebelum tidur dia muhasabah. Sebelum tidur dia mengatakan, ya Allah, tadi pagi saya ya misalnya membuang sampah sembarangan. Tadi pagi ada tetangga saya yang senyum kepada saya, tapi saya tidak membalas dengan senyuman. Ada teman yang mengucapkan salam dan saya mendengarnya, tapi saya tidak membalas salamnya. Ya. Kemudian dia mengakui, ya Allah, itu salah, ya Allah. Bagaimana kalau dia iktiraf? Dan dosanya itu berimbang antara dosa baik, antara amal baik dan dosa-dosanya. Alladzina khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Jadi ketika ditimbang amalannya itu, amalan baiknya ada, amalan buruknya juga ada. Ya, atau bahasa yang dulu pernah populer, salatnya tekun, salatnya rajin, maksiatnya tekun. Ya, salatnya rajin, maksiatnya tekun. Salatnya Masya Allah, hajinya Masya Allah. Ya, tapi maksiatnya juga jalan. Jadi imbang antara amal solehnya dengan dosanya. Nah, bagaimana itu? Kalau dia mengakui kesalahan-kesalahannya, asallahu ayyatuba alaihim. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dia mengakui saja, mengakui bahwa itu salah. Allah mengampuni dosa-dosanya.
Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah kalau kita bertaubat dengan taubat nasuha. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 25. Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Ini ada 3 kaedah utama yang Masya Allah yang Allah sampaikan kepada kita semuanya hamba-hambanya. Yang pertama adalah wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat dari hambanya. Saya sudah berlumuran dosa ya Allah. Dosa saya sudah mencapai gunung. Dosa saya sudah mencapai langit. Allah Subhanahu wa taala yaqbal, menerima taubatnya. Menerima taubatnya. Dosanya sudah banyak, Allah menerima taubatnya. Yang kedua adalah wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Allah terima taubatnya, kemudian Allah hapus segala kesalahan-kesalahannya, wa ya'lamu ma taf'alun, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Semua yang kita kerjakan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana-mana ada 2 malaikat yang senantiasa mengintai kita, yang senantiasa mengawasi kita. Malaikat ini, ya, kalau misalnya kita ibaratkan sekarang ini seperti CCTV yang berjalan kemana-mana. Kita di kamar ada malaikatnya. Kita pergi, ya, menemui sahabat-sahabat kita, ada malaikat-malaikat yang senantiasa melihat seluruh gerak-gerik dan aktivitas kita. Masya Allah. Ya. Allah mengetahui semua gerak-gerik makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika ada hamba yang bertaubat, Allah langsung mengampuninya dan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, bagaimana taubat nasuha, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Para ulama kita menjelaskan, mengambil intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana caranya bertaubat dengan taubat nasuha. Ya, kalau di Indonesia ada istilahnya taubat sambal. Taubat sambal. Apa taubat sambal itu? Taubat sambal, ya, aduh pedas, enggak mau lagi makan, pedas. Ya, tapi nanti ketika sudah minum air yang dingin, minum air yang manis, ya, dia makan lagi. Jadi taubatnya itu hanya tren. Taubatnya itu hanya sementara. Ya, itu taubat sambal. Ya. Kalau pedas, taubat. Kalau enggak pedas, makan lagi, cabenya lebih banyak lagi. Ya, itu adalah model taubat sambal. Nah, taubat sambal namanya. Tapi kalau misalnya orang yang bertaubat dengan taubat nasuha, ada satu penceramah yang bercerita di mimbar khutbah Jumat, mengatakan nasuha itu nama salah seorang dari pelaku dosa dan dia itu bertaubat, makanya dikatakan taubat nasuha. Bukan seperti itu. Nasuha itu bukan nama orang. Ya. Taubat nasuha itu adalah satu istilah yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam surat At-Tahrim. Ya. Taubat nasuha artinya seseorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi 3 syarat. Memenuhi 3 syarat. Berkumpul 3 syarat. Syarat yang pertama adalah an-nadam. Yang kedua adalah al-iqla', dan yang ketiga adalah al-azmu. Ya. Apa itu an-nadam? An-nadam ketika seseorang melakukan dosa besar, maka hendaklah dia itu menyesal. Menyesal. Ada orang yang melakukan dosa besar tidak menyesal. Ada orang yang membunuh orang, dia tidak menyesal. Bahkan dia senang, oh saya sudah puas membunuh dia. Orang yang berzina, ketika dia berzina, dia tidak menyesal. Dia minum khamar, dia tidak menyesal. Tapi ketika dia melakukan dosa besar, dia membunuh, dia berzina, dia minum khamar, ya,
maka dia itu berdosa, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah harus menyesal, an-nadam. Yang kedua adalah al-iqla'. Apa arti al-iqla'? Al-iqla' artinya meninggalkan dosa yang telah dia lakukan. Dia tinggalkan, langsung dia tinggalkan. Ya, jangan nanti, ya udahlah kan masih muda. Masih muda, umur masih 20 tahun, umur masih 30 tahun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahu pula dia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul apa? Umur-umarku antara 60 sampai 70. Oh, berarti kalau bisa umur saya 30 masih ada bonus 40 tahun lagi. Siapa yang tahu? Ya, siapa yang bisa menjamin umur dia panjang? Tapi dia mengatakan, oh ntar lagi. Itu tidak ikhla. Harus dia tinggalkan, langsung dia tinggalkan. Kalau dia seorang yang suka membunuh, maka dia berhenti membunuh. Dia suka berzina, maka berhenti berzina. Dia suka berjudi, maka dia berhenti berjudi. Dia suka minum khamar, maka langsung dia berhenti minum khamar. Ikhla. Dan yang ketiga adalah al-azmu. Al-azmu artinya adalah dia bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Dia bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Salah satu bentuk tekadnya itu adalah meninggalkan teman-teman yang dulu mengajaknya bermaksiat. Misalnya ada orang yang terjatuh ke dunia narkoba, ada orang yang minum khamar, ada orang yang berjudi, ada orang yang berzina. Kenapa dia berzina? Kenapa dia minum khamar? Kenapa dia itu narkoba dan sebagainya? Karena dia itu berteman dengan orang-orang yang seperti itu, pelaku dosa-dosa besar. Maka salah satu langkahnya adalah dia harus meninggalkan teman-teman yang mengajaknya kepada kemaksiatan dan bersahabat dengan orang-orang soleh. Dan hendaklah dia itu banyak mengaji, banyak menimba ilmu sehingga dia itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk taubat nasuha. Yang pertama adalah an-nadam, dia harus nyesal. Yang kedua adalah al-iqla', harus meninggalkan. Dan yang ketiga adalah al-azmu, bertekad untuk tidak melakukan kemaksiatan itu lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ketika datang Amr bin As. Amr bin As ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islamnya itu sebelum Fathu Makkah. Ya, artinya terlambat sekali masuk Islamnya itu setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah lebih kurang 20 tahun. Jadi setelah 20 tahun dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Amr bin As baru masuk Islam. Dan kalau kita mengetahui sejarah Amr bin As ini, beliau adalah salah satu musuh utama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun kelima kenabian, kan sebahagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan hijrah dari Mekah ke Habasyah. Habasyah itu adalah satu negeri yang sekarang disebut dengan Ethiopia. Jadi dari Mekah mereka hijrah ke Ethiopia atau ke Habasyah. Kenapa? Karena di Ethiopia atau di Habasyah ada raja yang raja itu dikenal dengan keadilannya, yang disebut dengan An-Najashi atau namanya adalah Ashamah. Ya. Jadi ketika sebahagian dari sahabat hijrah ke Habasyah, maka orang-orang Quraisy mengutus dua orang yang pandai berdiplomasi. Yang pertama adalah Amr bin As dan yang kedua adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ada dua orang yang diutus oleh orang Quraisy untuk berdiplomasi. Karena memang dengan Ashamah atau dengan An-Najashi atau dengan Raja Negus ketika itu, ya, cara yang paling tepat untuk mengembalikan kaum muslimin dari Habasyah ke Mekah adalah dengan cara berdiplomasi. Dan orang yang paling jago berdiplomasi ketika itu adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka berdiplomasi tapi ternyata diplomasi mereka gagal karena di antara kaum muslimin ada seorang diplomat yang sangat luar biasa yang ahli berdiplomasi, yaitu sahabat yang mulia Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
makanya ada tebak-tebakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tebak-tebakan. Tebak-tebakannya adalah siapakah tabi'in? Tabi'in itu kan adalah orang yang pernah melihat sahabat. Dia tidak pernah melihat Rasul. Ya. Jadi siapakah tabi'in yang berdakwah untuk mengislamkan sahabat? Siapakah tabi'in yang pernah berdakwah untuk mengislamkan sahabat Rasulullah SAW? Jadi tabi'in itu kan adalah orang yang pernah melihat sahabat. Ya. Ja'far bin Abi Thalib sahabat Rasulullah SAW. Ummu Habibah istri Rasulullah SAW adalah sahabiyah. Ya. Jadi Raja Najasyi atau Raja Negus pernah melihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka secara istilah hadis mereka disebut dengan tabi'in. Siapakah tabi'in yang mengajak sahabat untuk masuk Islam? Siapa sahabat yang dimaksud? Sahabat yang dimaksud adalah Amr bin As. Jadi yang mendakwakan Amr bin As untuk masuk Islam adalah Raja Negus atau Raja An-Najasyi. Tapi istilahnya dalam istilah mustalahul hadis, seperti An-Najasyi itu tidak disebut dengan tabi'in. Tapi sebutannya adalah Al-Mukhadram. Al-Mukhadram. Apa arti Al-Mukhadram? Al-Mukhadram itu adalah orang yang sejaman dengan Rasul, tapi tidak pernah melihat Rasul. Namun mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti An-Najasyi. An-Najasyi hidup sezaman dengan Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, tapi beliau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan Al-Mukhadram. Jadi Al-Mukhadram yaitu An-Najasyi mendakwahi Amr bin As untuk masuk Islam, sehingga Amr bin As masuk Islam. Nah, ketika Amr bin As masuk Islam itu, ya, ada peristiwa yang lucu juga. Apa peristiwa itu? Peristiwanya adalah ada 3 orang, ya, ketika mereka tahu bahwa Islam semakin kuat dan ternyata Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin dan sebagainya, maka ada 3 orang sahabat yang mereka akhirnya masuk Islam, tapi sebelumnya belum masuk Islam. Mereka adalah Amr bin As, yang kedua adalah Khalid bin Walid, dan yang ketiga adalah Utsman. Saya lupa siapa, Utsman bin apa gitu, bin Fulan. Ya. 3 sahabat Rasulullah. Bukan Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan sudah masuk Islam dan sudah hijrah. Ini ada 3 sahabat di tahun ke-7 Hijriah. Ya, mereka pergi dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi mereka pergi tidak bersama-sama. Jadi Khalid pergi sendirian, kemudian Amr bin As pergi sendirian, Utsman bin Fulan, ya, juga pergi sendirian. Ketika di satu tempat mereka bertemu. Terjadi dialog. Wahai Khalid, mau kemana engkau? Kata Khalid, ya saya ada perlu sebentar. Kemana? Ya ke daerah Fulan. Ya. Khalid mencoba untuk menyembunyikan informasi. Kamu Amr mau kemana? Oh, saya mau ke sana, ya, ke tempat yang ini. Oh ya, kamu Utsman mau kemana? Saya mau ke tempat ini. Jadi mereka tidak saling mengetahui bahwa mereka sama-sama masuk Islam. Ya, tapi ketika itu mereka bertemu, tapi mereka saling menyembunyikan informasi. Ya. Ketika sampai di Madinah, katanya kamu mau ke Khaybar, katanya kamu mau ke Tabuk, katanya kamu mau ke Syam, tapi kok kita di Madinah? Saya kebetulan kan Tabuk, ya, kemudian Syam, ya, dan Khaybar itu kan memang lewat Madinah. Kami istirahat dulu di sini di Madinah. Ya. Nggak kasih tahu. Ya. Tapi yang anehnya adalah mereka bertiga di waktu yang bersamaan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kok ke sini? Kok ketemu di sini? Akhirnya mereka baru mengakui, oh iya, berarti kita sama-sama berniat untuk masuk Islam, tapi kita menyembunyikan informasi tersebut. Dan akhirnya 3 sahabat masuk Islam. Utsman bin Affan, Utsman bin siapa namanya saya lupa. Yang kedua adalah Khalid bin Walid, dan yang ketiga adalah Amr bin As. Mereka bertiga masuk ke dalam agama Islam. Jadi terjadi dialog. Kata Amr bin As seperti ini, wahai Rasulullah, saya adalah orang yang paling banyak berlumuran dosa. Kenapa? Saya dulu adalah orang yang paling memusuhi Islam. Dulu saya adalah orang yang paling membencimu, wahai Rasulullah SAW.
Dulu diceritakan semua kejelekan-kejelekan beliau. Dulu saya adalah orang yang membunuh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Islamu yahdimu ma kana qablahu. Islam itu dapat menghancurkan atau dapat menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang ada di masa yang lalu. Jadi, kalau misalnya ada orang yang non-muslim, dia pelaku dosa besar, dia non-muslim, dan ketika dia masuk Islam, itu otomatis seluruh dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini adalah lahan yang luar biasa kalau kita manfaatkan. Kalau kita mendakwahi, misalnya ada tokoh tokoh kriminal, gembong narkoba, atau bos gangster atau bos preman, dia itu non-muslim, suka membunuh orang, suka berjudi, suka berzina dan sebagainya. Tapi kalau kita berhasil membuat dia masuk Islam, ya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasul mengatakan wa taubatu tahdimu ma kana qablaha. Dan taubat itu dapat menghancurkan atau dapat menghapuskan segala yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini, ada orang, oh saya sudah taubat, buat lagi, jangan. Ya, taubat, ya. Kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan yang disarankan adalah mengubah komunitasnya dari komunitas yang pelaku dosa kemaksiatan kepada pelaku kebaikan dan orang-orang soleh. Dulu ada orang yang bertanya kepada salah seorang ustaz, Ustaz, saya ini sebenarnya udah malu. Karena apa? Karena saya itu sudah beberapa kali dijebloskan ke penjara gara-gara kasus narkoba. Kemudian ustaz ini mengatakan, kenapa? Ya gimana, susah untuk menghilangkan, atau sudah direhab tapi masih juga menjadi orang yang suka dengan narkoba dan sebagainya. Dan sampai yang malunya adalah ketika itu, ya, di malam hari, ya, bersama dengan teman-temannya, dia itu mengkonsumsi narkoba, ya, dia itu menggunakan pil-pil dan sebagainya di rumahnya, dan tiba-tiba polisi mencium, ya, gelagat mereka yang berbuat seperti itu. Akhirnya polisi itu menangkap orang tersebut di rumahnya, dan ibundanya itu menangis-nangis karena melihat anaknya itu diciduk di rumah. Ya. Maka ketika dia sudah keluar dari penjara, dia datang ke ustaz itu dan mengatakan, bagaimana ustaz, saya sudah mau meninggalkan tapi kenapa kok susah? Ya. Ustaz itu bilang ini, yang pertama cuma 2 aja diminta. Yang pertama adalah jujur. Jadi istilahnya tidak boleh berbohong. Misalnya gini, kalau seandainya ustaz nanya, apapun pertanyaannya harus jujur. Ya, misalnya, apakah kamu tadi ada mengkonsumsi narkoba? Kalau misalnya ada, katakan jujur ada. Atau kalau misalnya jujur, harus jujur. Yang pertama harus jujur. Yang kedua adalah jangan lupa untuk meninggalkan sholat 5 waktu secara berjamaah. Jangan lupa untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Ustaz, obatnya kok itu Ustaz? Jujur dengan sholat 5 waktu secara berjamaah. Apa hubungannya antara saya itu bisa terlepas dari pengaruh narkoba dengan 2 hal ini? Yang penting jujur dan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ya, kamu paham? Paham. Ya. Akhirnya sebulan kemudian dia bertemu lagi dengan ustaz tersebut. Ustaz, alhamdulillah saya itu bisa terlepas dari jeratan narkoba. Ya. Dan dia menceritakan, ternyata yang ustaz katakan itu benar. Yang penting saya jujur dan saya mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Apa fungsinya jujur? Ya, ketika dia jujur kan dia misalnya dia mengkonsumsi narkoba. Ibu Daji tanya, dari mana kamu nak? Ya, nggak mungkin dia itu bohong karena dia sudah janji untuk jujur. Kalau misalnya dia itu berbuat baik, maka masya Allah. Tapi kalau misalnya dia mengkonsumsi narkoba, maka dia malu untuk mengatakan hal yang jujur. Yang kedua, apa hubungannya dengan sholat 5 waktu secara berjamaah?
karena dengan melaksanakan sholat waktu secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Dan ketika Allah menghapus dosa-dosa kita, maka hati kita akan menjadi hati yang bersih. Hati yang benci kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan plusnya adalah ketika kita sholat 5 waktu secara berjamaah, kita insya Allah akan bersahabat dengan orang soleh. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, kita akan bersahabat dengan orang-orang soleh. Ya, jadi ganti sahabat. Dulu sahabat-sahabat pelaku kemaksiatan, dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka dia akan menjadi sahabat-sahabat yang soleh. Lalu pertanyaannya, apakah semua yang hadir di masjid soleh? Insya Allah soleh. Apalagi kalau misalnya kita lihat orang itu rajin melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, tidak pernah absen melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka saksikanlah dia adalah orang yang soleh. Saksikanlah bahwa dia adalah orang yang insya Allah terlepas dari kemunafikan. Kalau dia selalu hadir di sholat subuh secara berjamaah, apalagi dia itu menjaga 5 waktu secara berjamaah, maka alhamdulillah orang tersebut ya akhirnya tidak lagi mengkonsumsi narkoba dan sekarang ini menjadi orang yang dekat dengan masjid. Sampai sekarang dekat dengan masjid. Ya, kalau misalnya kita lihat di masjid yang di komplek rumahnya, pasti dia selalu hadir di masjid yang dulunya adalah pelaku kemaksiatan, dan akhirnya sekarang ini beliau itu bisa kembali ke masjid, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya taubat. Ya, begitu pentingnya taubat, dan Allah Subhanahu wa taala itu senang, bangga. Allah Subhanahu wa taala sangat bangga dan sangat senang melihat hamba-hambanya yang bertaubat. Bayangkan, ya, Allah lebih senang ya, kepada hambanya yang bertaubat melebihi seorang yang kehilangan untanya dari kandangnya. Ya. Kalau misalnya kita tahu tentang harga unta, ya, unta itu tentunya kan lebih mahal daripada sapi, ya kan? Unta, ya, harganya itu yang paling murah aja sekitar 30 jutaan. Yang paling murah sekitar 30 jutaan itu yang paling murah. Apalagi kalau orang Arab itu kan untanya bukan unta-unta yang murah, tapi unta-unta yang mahal. Katakanlah kisarannya dari 30 sampai 50 juta. Ya. Kemudian unta itu hilang, lari. Ya. Dan esok harinya unta itu balik lagi ke kandangnya. Pemiliknya senang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala lebih senang ya daripada orang yang kehilangan untanya dan untanya kembali ketika ada hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ini kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Sampaikan. Karena ada di antara orang-orang yang melakukan kemaksiatan mengatakan, saya ini adalah orang yang berlumuran dosa. Saya adalah orang yang hina. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ceritakanlah tentang kisah-kisah orang yang bertaubat. Ceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan kisah tentang Amr bin As yang akhirnya masuk Islam dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakanlah kisah Wahsy. Wahsy adalah orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dibelah dadanya Hamzah, kemudian diambil jantungnya, dan jantungnya itu diserahkan kepada Hindun, dan Hindun memakan jantung Hamzah karena ingin balas dendam atas kematian saudaranya. Maka Wahsy menebus dosanya itu dengan apa? Menebus dosanya itu dengan membunuh nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab adalah Wahsy, orang yang pernah dulunya membunuh Hamzah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan aku membunuh nabi palsu ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku. Belajarlah dari mereka dan belajarlah dari orang yang pernah membunuh 99 orang. Bayangkan, ya,
orang yang membunuh dengan tangannya sendiri 99 orang. Ada orang yang membunuh memang lebih dari itu. Tapi ini membunuh dengan tangannya sendiri 99 orang. Dan genap 100 orang. Ketika ada seorang ulama yang menjawab dengan fatwa serampangan. Ulama yang menjawab dengan fatwa serampangan. Apa kata ulama tersebut? Apa kata orang tersebut? Wahai ulama, wahai syekh, wahai ustadz, wahai tengku, ya, saya membunuh 99 orang. Apakah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatku? Maka kata ulama itu apa? Seluruh dosa-dosamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Dibunuh ulama tersebut. Ya, karena fatwa serampangan. Fatwa serampangan. Ya, makanya 100 orang, lengkap 100 orang dibunuh oleh lelaki itu. Maka karena tidak putus asa, laki-laki itu datang ke ulama yang lain dan mengatakan, wahai ulama, apakah Allah menerima ampunan saya, menerima seluruh amalan-amalan yang pernah saya lakukan yang baik-baik? Allah mengampuni dosa-dosa saya? Kata ulama tersebut, iya. Allah mengampuni dosa-dosamu. Bagaimana caranya? Ya, di antara cara yang disarankan adalah mengubah komunitas. Mengubah komunitas. Dari komunitas orang-orang yang berlaku kemaksiatan kepada komunitas orang-orang yang soleh. Yaitu dengan hijrah. Dengan hijrah. Ya, hijrah itu artinya berpindah dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita mempergunakan solusi dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat, ya, dari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa saya sudah berkarat, dosa saya sudah menggunung, dosa saya sudah melangit. Apakah Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, seluruh amalan saya dan mengampuni dosa-dosa saya? Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita kalau kita itu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali karena dua hal. Allah tidak menerima taubat kita karena dua hal. Yang pertama adalah ketika ruh sudah di tenggorokan. Ketika yugharghir. Yugharghir itu artinya udah, ya, ruh itu sudah keluar, setengahnya sudah keluar dan masih ada di kerongkongan. Ya, kalau kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya lagi. Dan itu seperti apa? Fir'aun. Fir'aun, ya, sebagaimana diceritakan dalam surat Yunus, itu di akhir hayatnya itu, ya, beliau hampir sempat mengatakan apa? La ilaha illallah. Dan kita tahu bahwa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Fir'aun mengatakan apa di laut itu ketika beliau ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Ya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa? Tapi tidak diterima karena apa? Karena sudah di kerongkongan. Ruhnya Fir'aun itu sudah di kerongkongan, tidak terima lagi tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat seseorang itu kalau matahari itu sudah terbit dari sebelah barat. Ya, sekarang ini matahari masih terbit dari sebelah timur. Alhamdulillah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hari kiamat itu dekat, tapi sebenarnya tanda-tanda besarnya itu masih lama, ya. Kita belum melihat Dajjal, kita belum melihat Nabi Isa, kita belum melihat Imam Mahdi, kita belum melihat Ad-Dukhan. Kita belum melihat ada binatang yang berbicara dan sebagainya. Nah, maka kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam kali ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.